Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, sedang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, hidup penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudari, hari ini sekali lagi saya mengundang kita, mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tentu kita boleh merenungkannya, dan semoga permenungan kita membawa kita kepada suatu kesatuan dengan Allah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 2 peristiwa yang terjadi pada hari ini. Ya. Pertama adalah Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Yang kedua, Yesus mengadakan perjamuan. Yesus memberi makan kepada orang yang datang, orang banyak yang datang. Ya. Dikatakan sekitar 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tentu sangat banyak. Ada satu momen di mana kita ingin melihat peristiwa hari ini. Bahwa yang pertama, Allah itu berbelas kasih. Yang berbelas kasih kepada siapa? Kita mendengar hari ini yang sakit. Siapa lagi? Yang lapar. Yang lapar. Di sini ada satu kata yang sangat menarik, yaitu belas kasihan. Kalau kita berbicara belas kasihan, itu selalu bertumbuh dari hati. Hati yang tulus, hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta, hati yang mau memberi, hati yang tergerak, hati yang penuh kebaikan. Belas kasih hanya muncul, hanya terjadi ketika kita memiliki hati seperti ini. Hati yang mau siap untuk memberikan bagi sesama. Murid Tuhan diajak untuk mencontohi Tuhan Yesus, bahwa dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan kita. Bukan hanya yang sakit dan lapar, tentu banyak kejadian, peristiwa hidup. Yang kalau kita lihat hari ini, mereka sesungguhnya mengalami kelaparan dan kehausan, bukan hanya jasmani, tapi rohani. Mereka pergi mencari Yesus itu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan sukacita ilahi, kabar sukacita. Dan kabar sukacita itu diwujudkan oleh Yesus dengan penyembuhan, dengan memberikan mereka makan. Itu pertama, Yesus adalah Allah yang berbelas kasih. Yang kedua, Yesus Allah yang peduli. Ketika murid-muridnya mengatakan, "Tuhan, suruhlah orang banyak itu pergi." Nah, apa yang Tuhan katakan? "Oh, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Nah, pernyataan ini mau menunjukkan
kepada kita kepedulian Allah kepada orang-orang yang ada, orang-orang yang membutuhkan. Bahwa kita semua terpanggil untuk menjadi murid Tuhan. Murid yang siap untuk peduli. Maka Yesus mengatakan, hai murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Siapa kita? Kita. Tuhan sudah memberikan kita makan setiap hari. Rahmat dan berkat berlimpah. Saat ini kita harus siap untuk melanjutkan berkat Tuhan itu. Memberikan hidup kita bagi sesama. Apa yang kita miliki, kita bagi. Kita harus peduli dengan situasi hidup dunia ini. Entah orang yang lapar secara jasmani atau yang rohani, maka kita harus hadir. Jangan orang yang sudah mengalami kejatuhan, lalu kita mengolok-olok, kita menggosip. Itu perbuatan yang sangat tidak baik. Seseorang yang mungkin melakukan kesalahan, harus dibenahi, harus dibimbing, harus dituntun. Bukan orang sudah berbuat salah, lalu kita menuduh, lalu kita mencaci maki, lalu kita menghakimi, lalu kita menggosipi. Ini bukan identitas pengikut Kristus. Ini identitas pengikut setan. Sebab pengikut Kristus harus berdasarkan pada kasih. Hukum utama dan pertama menjadi murid Tuhan adalah kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, bedakan siapa yang menjadi pengikut Tuhan dan siapa yang menjadi pengikut setan. Harus tegas. Kalau tidak, apa makna hidup keberimanan itu? Apa makna dari menjadi murid Tuhan? Dan yang terakhir, Yesus mengingatkan kita akan makna Ekaristi. Ekaristi artinya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbagi, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang memberi hidup. Itulah Ekaristi. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Maka gereja terus menghidupkan Ekaristi Tuhan Yesus setiap hari, supaya semakin banyak orang mengimani Tuhan dan memahami Tuhan yang hidup di dalam Ekaristi, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mengasihi. Karena Ekaristi membuat kita hidup di dalam kelimpahan rahmat. Dengar hari ini, mereka makan sampai kenyang. Menunjukkan apa? Di dalam Tuhan itu tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Yang ada dalam Tuhan itu ada kebahagiaan dan kepuasan. Kenyang itu menunjukkan kepuasan, kepenuhan. Bahkan kepenuhan itu ditambahkan oleh Yesus. Nah, mereka mengumpulkan sisa-sisa 12 bakul. Artinya apa? Tuhan tidak pernah mengurangi berkat bagi kita. Kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita hidup seturut kehendak. Itulah Tuhan kita. Mari hiduplah sebagai putra-putri Tuhan, pengikut Tuhan yang benar dan baik di hadapan. Tuhan memberkati.